kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, hari Senin 23 September 2024, yang tertulis dalam Zefanya 3 ayat 7. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan memperdulikan kecaman, dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada pepatah Batak mengatakan demikian. Tinalik bulung si hupi, pinar saung bulung siala. Sotung sumol sol dipudi, dada si paingot nasoada. Pepatah ini mau mengatakan jangan menyesal di kemudian hari karena peringatan sebelumnya bukan tidak ada. Bahwa peringatan telah diberikan, tetapi tidak didengarkan, tidak dikerjakan, maka akhirnya akan menyesal. Peringatan-peringatan Tuhan Allah selalu diberikan kepada umat Israel, kepada bangsa yang Tuhan kasihi. Kala itu bangsa Israel mengalami kemerosotan moral, yaitu pada masa Zefanya melayani, yaitu pada masa pemerintahan Raja Manasye. Pada masa Raja Manasye memerintah, ia mendirikan altar untuk menyembah para dewa-dewa. Demikian juga para pemuka-pemuka negara digambarkan seperti singa yang mengaum, begitu menyeramkan, yang siap untuk menerkam rakyatnya. Demikian juga para hakim diibaratkan seperti serigala yang menerkam keadilan. Para hakim yang mencintai suap sehingga keadilan tidak bisa lagi ditegakkan. Demikian juga para imam, mereka menajiskan apa yang kudus. Mereka memperkosa hukum Taurat yang dituliskan pada ayat 3 dan 4. Jadi situasi saat itu benar-benar jauh dari takut akan Tuhan. Sangat-sangat mengecewakan Tuhan Allah oleh karena perbuatan-perbuatan yang jauh dari kebenaran. Tetapi Tuhan Allah tetap mengasihi umat-Nya. Tuhan Allah tetap menyayangi umat pilihan-Nya itu. Setiap hari Tuhan memberikan hukum-Nya melalui para nabi-nabi benar yang Tuhan pilih, yang Tuhan utus. Dia menyampaikan berita-berita kebenaran. Tuhan juga memberikan peringatan melalui korban-korban penebusan dosa yang mereka kerjakan, yang seharusnya itu menyadarkan mereka akan arti dari pertobatan. Tuhan juga memberikan peringatan-peringatannya dengan bait Allah yang suci, sehingga mereka seharusnya sadar untuk mereka selalu hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan juga sudah memberikan perlindungan kepada umat yang dikasihinya itu dari sejarah,
yang begitu panjang mereka dilindungi dari bangsa-bangsa lain. Mereka dilindungi dari bangsa Asyur yang besar, yang kuat itu. Selalu mereka dilindungi dan diselamatkan. Karena itu dari pihak Tuhan yang sudah melakukan banyak perkara besar kepada Israel dengan semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan itu. Seharusnya Israel bertobat. Seharusnya mereka tunduk, mereka taat, mereka takut akan Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi ternyata mereka semakin giat menjadikan busuk perbuatannya. Mereka semakin giat menjadikan busuk perbuatannya. Maka ketika peringatan sudah diberikan tetapi tidak diindahkan, akhirnya Tuhan pun akan menjatuhkan hukuman atas Israel dengan jatuhnya Israel ke tangan Babel. Karena itu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar dari firman Tuhan ini untuk kita selalu peka, membuka hati terhadap peringatan-peringatan Tuhan. Kapan Tuhan memberikan peringatannya? Setiap hari, setiap saat. Tuhan berikan peringatan kepada kita melalui firman Tuhan setiap hari. Kita bisa mendengarkannya dari YouTube, dari Facebook, sangat-sangat dekat dengan kita. Kita bisa mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang berkhotbah, yang mengingatkan kita. Kita bisa mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan hari Minggu, hari yang dikuduskan itu. Kita diberi satu hari untuk beribadah, mendengarkan peringatan-peringatan dari Tuhan Allah. Maka jangan keraskan hati, jangan menutup hati akan peringatan-peringatan itu. Dan ada banyak lagi peringatan-peringatan Tuhan yang Ia berikan dalam kehidupan kita. Mungkin setiap hari Tuhan memanggil, Tuhan menegur dengan suara hati kita. Roh Kudus memanggil. Boleh juga peringatan-peringatannya melalui setiap peristiwa yang terjadi. Apakah suka ataupun duka, Dia memperingatkan kita setiap saat. Karena itu, mari buka hati. Mari kita membuka hati kita yang seluas-luasnya untuk menerima setiap peringatan-peringatan Tuhan, sehingga murka Tuhan tidak jatuh atas kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan memberikan kami kehidupan dan juga kesehatan, sukacita, dan segala berkat yang melimpah. Kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang menyukakan hati Tuhan. Biarlah hidup kami selalu taat akan firman-firman Tuhan. Biarlah hidup kami melakukan segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Engkau memberkati setiap kami dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pergumulan Engkau yang menguatkan, dan Engkau juga yang memberkati apa yang kami rencanakan, kami cita-citakan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami.
Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.